Oke, saya lanjutkan contoh di bank sentral. Kalau di Amerika namanya Federal Reserve System atau The Fed, kemudian ada di Inggris Bank of England, kemudian di Prancis Bank of France, kemudian di Rusia sendiri namanya Grossbank. Kesemua bank ini menjalankan fungsi-fungsi moneter atau memiliki otoritas moneter. Kemudian sejarah lahirnya Bank Indonesia tahun 1824 ini di fase bank semi pemerintah, kemudian mengeluarkan uang kertas, bank umum atau komersial. Jadi jadinya Bank Indonesia seperti sekarang ini memiliki riwayat perjalanan, ada sejarahnya. Fungsi Bank Indonesia sekarang ini tidak sama dengan ketika awal berdirinya. Memang ada dinamika ekonomi yang kemudian Bank Indonesia harus menyesuaikan diri, otoritas dan kewenangannya. Ini bisa dilihat dari 1824, Bank Indonesia itu dulu namanya The JVC Bank. Ini semi pemerintah, mengeluarkan uang kertas, bank umum atau komersial. Jadi sekaligus jadi bank umum atau komersial. Kemudian 1951 JVC Bank ini berubah menjadi Bank Indonesia. Jadi tahun 1953 ini berfungsi sebagai bank sentral. Jadi ada kewenangan, kemudian dibentuklah atau disusunlah regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang pokok Bank Indonesia. Tujuan dan pokok Bank Indonesia yang pertama, tujuannya adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa atau inflasi serta mata uang negara lain. Jadi tugas Bank Indonesia ini menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi dengan dinamika yang ada, ini kan memunculkan ada inflasi, kemudian ada pergerakan kurs negara lain. Nah ini bagaimana Bank Indonesia ini bisa menjaga nilai kestabilan rupiah. Tugasnya dengan cara apa? Menetapkan, melaksanakan kebijakan moneter. Jadi Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam kebijakan moneter. Kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ini diatur agar sistem pembayaran di Indonesia ini bisa lebih lancar. Bagaimana? Tata caranya bagaimana? Ini Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur itu, atau bahkan menjadi tugasnya. Kemudian mengatur dan mengawasi bank. Jadi ada satu peristiwa yang menjadi satu tragedi di Indonesia, kemudian memunculkan sistem pengawasan baru di dalam Bank Indonesia. Muncul BI Checking karena ada peristiwa tahun 97-98. Jadi kalau sekarang ini relatively termonitor bank-bank itu pergerakannya bagaimana. Dan ini memang Bank Indonesia memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi itu, karena nanti akan berhubungan dengan kebijakan dalam jumlah uang beredar, mungkin kemudian berhubungan dengan cadangan minimum dan sebagainya. Kemudian sebagai pemegang kas pemerintah yang selanjutnya memiliki kewenangan untuk hubungan internasional. Terus lembaga keuangan bank bukan bank itu apa? Berarti lembaga keuangan yang memiliki fungsi-fungsi seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi tetap ada surplus fund, kemudian ini transit di lembaga itu, kemudian ada yang defisit fund, pinjam dan sebagainya itu. Tetapi bentuknya bukan bank. Sama prinsipnya. Apa saja itu? Yang pertama ada pasar modal. Pasar modal itu adalah pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana, emiten, dengan para penanam modal atau investor. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah saham, obligasi, modal bersifat jangka panjang. Jadi dalam pasar modal ini terjadi transaksi saham. Saham ini sebenarnya kalau kita peras lagi ya sama,